Selamat malam kawan-kawan. Jumpa lagi dengan saya Syakur Arbes dari Probolinggo. Kali ini saya akan menjelaskan di mana banyak teman-teman yang tanya tentang power BTL. Mas, power BTL itu aman gak ya ke speaker ya? Karena banyak yang bilang power BTL itu dari dulu terkenal merusak speaker, bikin full speaker gosong begitu. Terus ada yang tanya, Mas, karakter drivernya sampean itu apa? Saya pengen Mas yang berkarakter sub atau low sub, biar bassnya itu kuat, biar bassnya itu bertenaga. Banyak yang tanya begitu. Oke, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang aman tidak amannya ke speaker. Jadi sebuah amplifier atau driver itu aman tidak amannya ke speaker itu tergantung si driver itu sendiri. Penyebab speaker terbakar, full speaker terbakar itu ada dua faktor. Yang pertama, si driver itu atau amplifier itu mengeluarkan DC yang besar. Bisa dikatakan keluar arus DC yang besar, yang yang dan arus DC itu bisa menyebabkan full speaker terbakar begitu lur. Jadi bukan patokan power BTL itu bahaya speaker, bikin speaker terbakar, bukan begitu lur. Itu tergantung dari drivernya. Driver tanpa BTL pun, contoh kayak ini, tanpa BTL pun jika mengeluarkan arus DC, outputnya yang menuju ke speaker itu mengeluarkan arus DC yang sangat besar, over DC offset, itu pasti bikin full speaker terbakar. Itu tanpa BTL. Ini kan bukan power BTL, bukan driver BTL, ini non BTL, ini driver biasa. Jika perakitan sebuah driver tidak tepat, dia mengeluarkan arus DC yang sangat besar, maka otomatis itu bisa menyebabkan full speaker terbakar. Jadi tergantung si drivernya lur, tergantung si drivernya. Kalau settingannya tepat, DCU sangat aman, DCU nya sangat minim, sangat kecil, pasti aman ke speaker. Maka dari itu, jika merakit sebuah amplifier BTL harus benar-benar teliti. Driver BTL itu kan ada dua channel yang digabung stereo. Ini channel A, ini channel B. Nah, ini inputnya ada di sini. Nah, ini anggap channel A, ini channel A. Nah, sistem kerjanya seperti ini loh. Jadi power BTL itu ada dua driver yang digabung, channel A dan channel B. Ini dua driver digabung dengan sistem bridge atau BTL. Bridge apa itu? Apa kepanjangannya L itu? Lupa saya. Mumet lur, di otak itu penuh. Jadi saya jelaskan dulu. Ini channel A, ini channel B. Jadi yang channel A itu apa? Modenya itu mode non inverting atau mode normal. Yang channel A non inverting. Jadi dia normal. Bahasanya tetap ke speaker itu tetap plus lah yang keluar, tidak dibalik fasenya.
Untuk channel B itu modenya inverting. Inverting itu adalah dimana yang channel B ini modenya inverting, yang artinya dibalik fasanya yang menuju ke speaker itu dibalik input ditekankan. Jadi sistem cara kerjanya Power BTL seperti itu. Jadi channel B itu dibalik fasenya, yang channel A itu tetap. Ya, jadi yang menuju ke speaker itu adalah, kalau Power BTL adalah plus dan min, bukan ground. Tidak ada ground ke speakernya, plus dan min. Nah, begitu loh. Jadi Power BTL itu sistemnya kerjanya itu dibalik salah satu fasanya. Jadi yang channel B ini dibalik salah satu fasanya gitu. Nah, untuk aman tidak amannya ke speaker, jika merakit sebuah amplifier BTL, pertama-tama kita harus benar-benar tepat settingannya antara channel A dan channel B. Ini diatur dulu bias driver itu sekiranya imbang, atau ya bisa dikatakan DCU sangat minim, sangat kecil. Yang channel B juga begitu, harus disetting imbang, biasnya dan DCU harus sama, settingannya itu harus sama. Nah, jika DCU sama-sama sangat minim, yang channel A sangat minim, yang channel B sangat minim, otomatis ke speaker itu aman. Jadi saya jelaskan lagi, power yang bikin full speaker itu bukan BTL saja. Driver tanpa BTL pun, kalau settingannya tidak tepat, ini bukan BTL, dia mengeluarkan arus DC yang sangat besar, itu bisa menyebabkan full speaker terbakar. Contoh driver yang tidak stabil atau mengeluarkan arus DC yang sangat besar ke speaker itu, jika sampean tidak punya alat semacam AVO untuk mengetesnya arus DC, arus ini, kita lihat gerakan speaker itu, gerakannya seirama dengan musik apa tidak, dek gitu. Biasanya kalau DCU-nya sangat besar, meskipun tanpa BTL, kalau arus DC-nya sangat besar, DC offset masuk ke speaker itu gerakannya speaker itu gak karuan, liar, tidak seirama dengan musik. Biasanya dulur-dulur itu biasanya kalau pecinta power rakitan biasanya pernah menjumpai atau melihat gerakan speaker itu gak karuan atau liar. Itu tandanya DCU-nya itu over, sangat besar, dan itu bahaya. Kemudian untuk aman untuk penyebab full speaker terbakar itu ada dua faktor. Yang pertama, karena mengeluarkan arus DC yang sangat besar. Yang kedua itu karena power amplifier wattnya jauh lebih besar dari si speaker, begitu lur. Jadi bisa menyebabkan speaker terbakar juga, karena watt amplifiernya jauh lebih besar daripada speaker gitu. Saya rasa untuk penjelasan aman tidak amannya itu ke speaker itu ya bisa dipahami ya. Saya cuma berbagi sepengetahuan saya saja begitu loh. Maaf lur, bahasa saya belepotan. Saya ini orang Madura, jadi kaku ngomongnya. Terus banyak yang tanya, Mas, karakter sampean itu karakternya apa? Saya pengen yang karakter sub biar bassnya itu kuat, biar bassnya itu bertenaga, begitu. Saya jelaskan, karakter driver saya ini flat. Saya tidak suka driver yang berkarakter. Alasannya apa? Karena driver
amplifier yang berkarakter, contoh dia berkarakter sub atau low, atau istilah gampangnya bass, dia karakternya dominan bass, kuat di bass, responnya sangat besar di nada bass, begitu istilah gampangnya ya, biar mudah dipahami. Kalau amplifier itu berkarakter sub, otomatis jika kita cek sound atau tes amplifier yang berkarakter sub itu tanpa memasuki aksesoris, contoh kayak crossover, kayak equalizer, manajemen, mixer, itu tanpa masuk ke aksesoris, melalui ke HP saja itu sudah ngebas, dia sudah kuat bassnya. Kita buka sedikit saja, cuma input dari HP doang atau DVD, kita buka itu langsung blur, jedak jeduk, nah gitu, langsung blur dia, langsung kuat lah. Nah, bagaimana jika dia sudah dikasih aksesoris, contoh crossover atau equalizer atau mixer? Setelah kita masukin ke aksesoris, ke tuan kontrol, istilah gampangnya, kita buka di pengaturan bassnya biar gampang dimengerti. Kita buka di pengaturan di aksesoris, di crossover kita buka bassnya, kan powernya sudah berkarakter sub, sudah ngebass, sudah kencang. Saat ada input HP doang atau DVD doang itu sudah kencang bassnya. Kemudian kita masukin ke aksesoris, otomatis saat kita buka volume power dan kita buka aksesoris, kita buka pengatur bassnya, itu dibuka sedikit saja sudah ngebass. Kita mainkan potensio atau pengaturan anggaplah bassnya atau frekuensi subnya, gain di aksesorisnya, itu buka sedikit saja sudah jedak jeduk. Itu tidak bisa ditambah lagi. Kalau ditambah itu pasti over, pecah dia, gak karuan. Nah, begitu untuk driver yang berkarakter. Maaf untuk dulur-dulur, saya tidak maksud menggurui, saya cuma berbagi pengalaman saja. Begitu loh. Kemudian ada yang tanya begitu, saya pengen yang berkarakter sub biar bassnya kuat, biar tendangannya kuat, getarannya kuat. Itu amplifier itu dayanya, kekuatannya itu bukan ada di karakternya, lur. Bukan ada di karakternya. Saya tegaskan lagi, amplifier itu bukan ada di karakternya. Kekuatannya itu, daya wattnya itu, dayanya itu bukan ada di karakternya. Kekuatan, jika dulu ingin dayanya ingin lebih besar, lebih bertenaga, lebih nendang, itu ya power supply-nya diganti yang besar. Contoh kayak trafo itu, semua driver, semua power apapun, amplifier apapun itu tenaganya, istilah gampangnya ya, tenaganya, dayanya itu ada di power supply-nya, ada di trafonya. Itu loh, bukan ada di karakter drivernya, bukan ada di power. Jadi untuk untuk menaikkan sebuah amplifier, yang paling utama itu jika ingin dayanya lebih besar, lebih mantap, hasilnya lebih nendang, ganti trafonya dulu, ganti yang besar, begitu. Bukan ada di karakternya, bukan ada di drivernya. Jadi sistem BTL itu ya untuk menaikkan sebuah daya amplifier. Sistem kerjanya yaitu tadi, yang channel A mode
mode non inverting yang channel B, mode non inverting di mana channel yang B ini dibalik fasenya, ke speaker itu dibalik. Driver BTL itu kan stereo digabung dengan sistem bridge begitu, jadi tenaganya yang keluar itu 2 kali lipat. Itulah cara kerja power BTL itu. Tapi jangan lupa yang paling utama itu ada di power supply-nya. Kalau sampean ingin powernya bertenaga lebih kuat, ya power supply-nya ganti yang lebih besar gitu. Kemudian untuk power BTL itu lebih mengandalkan ampernya. Jadi ampernya lebih besar, dia semakin jos, semakin hork begitu, dayanya semakin besar begitu loh. Jadi sudah saya bahas tentang aman tidak amannya ke speaker, kemudian karakter sebuah amplifier sudah saya bahas. Mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk kawan-kawan yang belum begitu paham tentang sebuah power amplifier gitu. Jadi makanya dari itu saya tidak suka power amplifier yang berkarakter. Saya lebih karakter flat, karena karakter flat itu bisa dijangkau di semua frekuensi, baik di sub, di low, mid, high, itu pasti bisa dijangkau lah pokoknya. Misal kita buat untuk mid, dia bagus midnya, tidak terlalu tidak terlalu open, tidak terlalu karena kalau driver yang berkarakter mid, contoh driver yang berkarakter mid, sebelum dimasukin aksesoris sudah kelontang-kelontang kayak speaker toa, tidak tebal midnya, kebanyakan begitu. Biasanya ditambah aksesoris, dibuka sedikit, pengaturan midnya itu pecah begitu. Makanya dari kalau pribadi saya sendiri, saya lebih suka driver yang berkarakter sub. Dia untuk di nada rendah sub bisa, untuk low bisa, untuk mid bisa, untuk high bisa. Kemudian banyak banyak teman-teman orang-orang yang salah kaprah itu. Jika kita pengen karakternya subnya dapat, ya kita pakai speaker sub dulu. Kemudian kita pakai aksesorisnya di mana yang mendukung di nada rendahnya, yang mendukung bisa mengeluarkan sub begitu. Jadi sesuaikan dengan bebannya gitu. Jangan yang aneh-aneh. Contoh gampangnya saja, kita pakai Twitter, terus kita pengennya keluar sub, kan tidak mungkin gitu, istilah gampangnya. Kemudian banyak yang tanya-tanya, Mas, untuk power kita, untuk BTL itu, untuk sub itu, untuk 18 in itu, untuk 15 in itu, untuk mid itu berapa ampere trafonya ya? Kalau menurut saya patokan saya untuk khususnya driver BTL, khusus di BTL saja dan kelas AB. Kalau kelas H, TD dan di atasnya lain lagi. Kalau kelas BTL itu sesuaikan sajalah dengan trafonya. Kalau pedoman saya itu untuk sub 18 in, kalau kita pakai driver BTL itu anggaplah ukuran ngaburnya itu paling tidak trafonya 30 ampere lah begitu. Masalah watt speaker kita tinggal menyesuaikan di voltnya begitu. Untuk speaker 15 in kita paling tidak pakai 25 ampere atau 20 ampere begitu. Untuk mid semacam full range atau Asia Black itu, pokoknya full range itu 10 ampere sudah cukup, itu ukuran ngawurnya. Kalau untuk mid array, untuk 10 in array semacam Fabulous atau RCF itu
ya kita paling tidak pakai 20 ampere gitu lur, atau 15 ampere gitu. Lagi drivernya BTL sudah sangat itu apa, sudah sangat menjangkau lah, sudah sangat efisien lah gitu. Oh iya, saya lupa, banyak yang tanya-tanya juga, Mas karakternya yang lengkap sama bukan karakter, harga, sedikit promosi. Mas, yang merah itu lengkap sama proteknya itu harganya berapa? Ini harganya 220.000, bisa bayar di tempat gitu loh. Nanti kalau dulur ingin atau minat ingin pesen, bisa dilihat di deskripsi, nanti saya cantumkan nomor saya, bisa lewat Shopee, Lazada, Bukalapak, Tokopedia. Untuk yang ini 160.000, bisa bayar di tempat. Ini BTL juga, tapi tidak ada speaker protektornya, tapi saya jamin aman di speaker itu. Ini Super OCL yang di TEF, ini bukan BTL. Ini lengkap dengan bias servo, sudah di TEF. Dimana TEF ini TEF-nya ini dikhususkan untuk jika kita memakai tegangan 65 VAC, biar transistor final tidak terlalu panas, itu kita pakai sistem TEF biar tidak terlalu panas. Kemudian ini ada bias servo ini untuk mengatur atau mengadjust bias si transistor final, mau ekstrim, mau standar, mau aman, mau di kan begitu. Kemudian ini ada setting DCU, jadi bisa diatur DC offsetnya itu. Ini harganya 100.000 gitu loh. Jadi itu saja penjelasan dari saya. Jujur saja saya tidak bisa aktif di YouTube terus, karena ya saya coba sibuk power rakitan di sini, daerah sini gitu, power ecek lah. Kemudian sering banyak orderan itu, alhamdulillah banyak orderan itu, sering banyak orderan itu yang bikin saya sibuk, tidak bisa aktif terus di YouTube. Oke dulur, untuk yang menyimak saya ucapkan terima kasih, mohon like dan subscribe biar lebih berkembang lagi channel saya ini. Saya cuma menjelaskan dari penjelasan saya dan pengalaman saya. Saya tidak maksud menggurui, karena di atas langit masih ada langit begitu. Saya cuma berbagi pengalaman saja dan menjelaskan apa adanya begitu. Oke lur, begitu saja lur, terima kasih. Salam power rakitan, salam seduluran. Oke, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa.